Lihat bahwa gejolak pasar ini memberikan satu efek di mana yang tadinya orang mencari kepastian, sebenarnya orang mencari kepastian, itu satu. Kedua, ternyata bahwa asuransi kesehatan itu sangat penting. Makanya kita keluarkan produk di mana pemegang polis kita, Anda bayar aja polis selama 20 tahun, nanti pada usia akan dapat perlindungan kesehatan sampai usia 85 tahun, nanti pada usia 85 tahun kita kembalikan seluruh premi yang Anda bayar. Hal seperti itu yang diperlukan oleh masyarakat kita. Jadi ada suatu kepastian, satu yang diperlukan. Kedua, diperlukan asuransi kesehatan, karena kita tahu bahwa asuransi kesehatan itu makin penting. Terima kasih BPJS membuat orang makin aware pentingnya asuransi kesehatan. Lalu apakah kedepannya Generali Indonesia akan cenderung mengurangi posisi penempatan dana investasi, Pak, atau lebih cenderung menempatkan dana investasi di instrumen aset kelas beresiko? Kita lihat bahwa unit link itu, mengenai unit link sangat penentuan aset apapun yang akan dilakukan sangat tergantung pemegang polisnya. Di mana pemegang polis itu sangat balik lagi punya risk profile yang berbeda. Tentu Bapak yang masih muda akan lebih agresif dibanding orang yang lebih tua akan lebih konservatif. Tetapi inilah kita melihat ternyata ada 3 permasalahan di segi customer. Satu, kemampuan atau pengetahuan mengenai investment. Karena investasi itu berbeda-beda, Pak. Karena kondisi lagi bullish, lagi bearish, lagi sideways, lagi gejolak, strateginya beda-beda. Ini pengetahuannya sangat terbatas, harus kita akui. Kedua, kita lihat lagi bahwa orang tidak punya waktu untuk monitor portfolio. Ketiga, kalaupun dia punya waktu untuk monitor portfolio, dia punya pengetahuan, apakah dia disiplin, kondisi market kayak sekarang, dia apa yang dilakukan untuk adjustment pengetahuan, investment dia. Makanya kita pasang di Generali, masing-masing orang punya robo. Robo AMS itu akan mengolah investasi dia, sehingga mengadjust sesuai dengan risk profile dia, sesuai dengan market yang terjadi. Sehingga otomatis lebih mengoptimalkan portfolionya masing-masing. Dan baru saja Asosiasi Asuransi Jiwa memberikan rilis, Pak, mengenai kinerja tahun 2019. Seperti apa tanggapan Generali Indonesia sendiri, Pak? Sangat bagus sekali. Kita lihat ternyata industri kita bertumbuh sangat pesat, dan ini suatu opportunity untuk kita bertumbuh lagi di masa datang. Lalu bagaimana dengan peluang dan tantangan di tahun 2020? Peluang tentu pertumbuhan bagus, kita lihat penetrasi masih rendah, tantangan juga kita lihat banyak ketidakpastian, sehingga ketidakpastian itulah sebenarnya di mana asuransi bergerak, di mana kan tentunya kita asuransi itu orang memberikan suatu kepastian, bukan membeli yang tidak pasti. Jadi ini peluang sangat besar sekali untuk kita bertumbuh di tahun 2020. Mungkin dari Generali sendiri juga bisa diceritakan sedikit mengenai kinerja Generali Indonesia unaudited, Pak, untuk tahun 2019-nya seperti apa? Oke, kita ngelihat dari bottom line kita ada jadi dari laba kita ada kenaikan sedikit. Kita laba tahun kemarin 147 sebelum pajak, di mana kita tahun kemarin sangat banyak sekali investasi kita di IT. Kita bikin robot yang kayak tadi itu, kita tiap masing-masing pegang polis kita bikin robot, itu biaya sangat mahal sekali kita invest tahun kemarin, tapi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Robo AMS kita, dari kita lihat hasil tahun kemarin aja, orang ikut Robo AMS ini 85% dari orang ikut Robo AMS hasil investasi mereka lebih bagus daripada indeks. Ini buktikan. Kedua, kita ngelihat bahwa kita shifting total premi kita dari 2,8 turun jadi 2,4, tetapi premi lanjutan kita terjadi kenaikan sebesar 17%. Jadi kita shifting bahwa kita mau merubah portfolio dari single premium itu mendominan sekarang 94% portfolio kita di premium regular, orang bayar rutin. Yang itu yang kita pingin, sehingga itu akan lebih sehat. Quantity bagi kita, quality lebih penting daripada quantity.